Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farita dengan NIM F121230048. Jadi, saya ingin mempresentasikan tugas tektonika pengganti UAS UTS yang diberikan oleh Ibu Deno. Baik, di slide pertama ini lempeng tektonik dunia, di mana di sini ada terdiri dari 7 lempeng utama atau 7 lempeng besar. Kemudian terdiri dari bermacam-macam pecahan lainnya, di mana berasal dari pecahan 7 lempeng tersebut. Nah, untuk lempeng pertama, di mana lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini merupakan suatu lempeng terbesar dari 7 batas tektonik utama. Lempeng ini memiliki ukuran 102.900.000 km kubik atau lebih besar 2 kali lipat dari ukuran lempeng Amerika Selatan. Lempeng Pasifik sendiri berada di dasar laut Samudra Pasifik. Nah, balik lagi ke lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini membentang mulai dari pantai barat Amerika Utara hingga Alaska. Kemudian, pada tepi barat, lempeng ini membentang hingga ke pantai timur pulau-pulau Jepang dan Indonesia. Tidak hanya itu, hampir sebagian besar dari cincin api Pasifik terbentuk karena adanya lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik ini memiliki pola sepatu kuda, sehingga pada lempeng ini biasanya akan terjadi gempa bumi dan gunung meletus bila dibandingkan dengan negara-negara yang tidak dilewati lempeng ini. Kemudian lempeng Amerika Utara. Nah, lempeng Amerika Utara adalah lempeng tektonik besar yang mencakup Amerika Utara, sebagian Eurasia, dan Samudra Arktik. Lempeng ini merupakan lempeng tektonik terbesar kedua di bumi setelah lempeng Pasifik. Adapun karakteristik lempeng Amerika Utara yaitu luasnya 76 juta km kubik. Kemudian dia membentang ke timur hingga pegunungan Atlantik Tengah dan ke barat hingga rentang Cherski di Siberia Timur. Kemudian dia berbatasan dengan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Karibia. Dia juga mencakup benua dan kerak samudra. Kemudian mencakup inti granit yang luas yang disebut keraton. Sebelum memasuki ke lempeng selanjutnya, perlu saya beritahu karena ini lempeng Amerika Utara, dia sekitar 10 atau 20 juta tahun yang lalu dia menyatu dengan lempeng Amerika Selatan. Jadi dia ada dalam satu penjelasan ini, satu gambar ini. Nah, ini lempeng Amerika Utara di mana dia pergerakannya semakin menjauh dari lempeng Afrika, sekitar dimulai dari kurun waktu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Dapat dilihat pergerakannya semakin ke lempeng Pasifik. Nah, selanjutnya lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia ini adalah salah satu dari 3 lempeng dunia yang terletak pada negara kita Indonesia, atau pertemuan antara 3 lempeng ini. Nah, lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia, daratan yang terdiri dari benua Eropa dan Asia kecuali di daerah India, Jazirah Arab, dan timur pegunungan Verkhoyansk di Siberia. Lempeng tektonik ini adalah yang terbesar ketiga, sedikit lebih kecil dari lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Karena batas lempeng tektonik bumi seringkali terdiri dari kerak, benua, dan samudra, lempeng Eurasia mengandung bagian dari Samudra Atlantik dan Samudra Antartika. Lempeng Eurasia adalah lempeng yang mencakup wilayah Eropa dan Asia. Luas lempeng Eurasia adalah 800.000 km persegi. Salah satu fitur geografis yang khas dari lempeng ini adalah pegunungan Himalaya. Nah, kemudian ini lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah lempeng tektonik utama yang membentang di sepanjang khatulistiwa dan juga meridian utama. Lempeng ini meliputi sebagian besar benua Afrika serta kerak samudra yang terletak di antara benua dan punggung samudra di sekitarnya. Nah, dapat dilihat di sini lempeng Afrika itu dia berbatasan dengan lempeng Somali, lempeng India,
lempeng Anatolian. Nah, ini gambar dari lempeng Afrika yang dimana ternyata para ilmuwan menemukan fakta menarik di mana ternyata ketika digabungkan lempeng Amerika Selatan dan lempeng Afrika ini seperti puzzle di mana dia dulunya diduga saling tergabung. Namun sekitar 60 juta tahun yang lalu lempeng Amerika Selatan bergerak menjauhi Afrika, kemudian menyatu dengan lempeng Amerika Utara. Nah, kemudian ini lempeng Antartika, di mana ini juga merupakan salah satu lempeng terbesar, di mana dia berbatasan langsung dengan lempeng besar lainnya, di mana ada lempeng Pasifik, ada lempeng Amerika Selatan, ada lempeng Australia, lempeng Afrika. Nah, lempeng Antartika adalah sebuah lempeng tektonik meliputi benua Antartika antara bentang samudra yang mencakupinya. Lempeng Antartika berbatasan dengan lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Indo-Australia, lempeng Skotsia, serta perbatasan yang memanjang dengan lempeng Pasifik yang membentuk punggung laut Pasifik Antartika. Nah, kemudian masuk ke lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng Indo-Australia ini adalah salah satu juga dari 3 lempeng yang saling bertemu di antara Indonesia. Nah, dapat dilihat di sini pergerakannya, di mana Indo-Australia ini pergerakannya ternyata 70 mm per tahunnya. Dia semakin mendekat ke Indonesia. Nah, Indonesia menjadi zona pertemuan 3 lempeng sekaligus, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kegiatan tektonis pada akhir Mesozoikum atau sekitar 65 juta tahun yang lalu secara aktif menggerakkan ketiga lempeng tersebut. Pergerakan ketiga lempeng ini menyebabkan daratan menjadi terpecah-pecah atau dikenal sebagai fase tektonis. Nah, ini dia salah satu gambar yang menjelaskan di mana lempeng Indo-Australia itu adalah lempeng samudra. Nah, kemudian lempeng Eurasia yang menjadi lempeng kerak benuanya. Lempeng Indo-Australia yang menjadi kerak samudra. Nah, sehingga lempeng Indo-Australia inilah yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Nah, ini sedikit letak geologis Indonesia, di mana 3 lempeng ini berada pada pertemuan yang mengitari Indonesia, di mana terdiri dari lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan semasa saya mempresentasikan tugas ini. Terima kasih.